Pak Eman Sulaiman, hari ini tanggal 16 November 2025. Menurut Bapak nih, bagaimana sih kondisi ekonomi masyarakat saya ini yang Bapak alami sendiri deh, dibandingkan 2 tahun atau 3 tahun sebelumnya atau bahkan 10 tahun sebelumnya? Gimana Pak? Dibandingkan hari ini, bulan-bulan ini lah, Iya, tahun-tahun ini nyari duit susah Pak. Bisa ya? Susah nyari duit. Kalau dulu mah gampang, seperti nyari duit seperti air, kita gampang lah. Kalau sekarang benar-benar susah. Iya. Nyari duit 100.000 aja sehari, susahnya minta ampun, sulit sekali. Gitu. Apa yang jadi pemahaman Pak Eman kesulitan cari duit saat ini? Ya mungkin karena perekonomian di negara kita lagi kurang bagus gitu ya. Jadi duit banyak, apa namanya, banyak diem gitu duit, ditahan gitu, nggak beredar gitu duitnya. Nggak beredar. Apa ada kaitan dengan politik mungkin saat ini yang kalau negaranya sih dalam kondisi bagus-bagus aja, ada warisan-warisan dari tahun-tahun sebelumnya? Ya kayaknya kalau warisan dari tahun-tahun sebelumnya nggak ada, mungkin dari kepemimpinan 10 tahun ke belakang ini Pak. Kemungkinan itu karena pemimpin-pemimpin kita itu korup semua. Banyak yang korup ya. Duit disimpan gitu kan. Jangan korupsi kan merajalela gitu kan. Presidennya sendiri gitu kan, seperti Bangun Lus, IKN, itu kan menyerap dana semua. Iya, bahkan sampai namanya bantuan-bantuan juga informasi. Ya, bantuan-bantuan semua kurang nyampe lah ke bawah. Gitu. Dengan adanya menteri baru nih Purbaya nih, kira ada perubahan nggak nih bagi masyarakat? Bagi masyarakat mudah-mudahan ada perubahan, ada titik terang. Titik terang ya. Titik terang kalau Purbaya benar-benar gitu kan memberantas korupsi di negara ini. Insya Allah ke depan kita bisa makmur. Atau mungkin kalau kita bandingkan ini menteri sebelum Purbaya dibandingkan Purbaya lebih baik? Oh, lebih baik Purbaya. Purbaya lebih pro masyarakat. Lebih bermasyarakat. Dia benar-benar memperjuangkan masyarakat gitu kan. Iya, dia tidak hanya cari jabatan semata. Ya, gitu. Kalau Purbaya ini benar-benar merakyat lah dia. Dia benar-benar memperjuangkan masyarakat gitu kan. Jadi untuk duit itu emang apalagi zaman apa namanya Sri Mulyani udah susah banget lah. Dia kan udah nyatunya ke sana gitu kan. Iya dan kalau kita lihat zaman ya rejim Jokowi lah pada waktu itu ya kita lihat kondisi seperti itu, bahkan ada terobosan terbaru yang informasi ada redenominasi yang nilai tukar rupiah itu dikurangi 0,3. Ya. 100.000 dianggap jadi 1.000 kalau 1.000 ya 100 jatuhnya. Kan gitu, 0,3 100. Jadi yang dimungkinkan impor uang-uang yang ditimbun-timbun selama ini wajib ditukar, kalau nggak ditukar nanti nggak laku itu uang itu. Oh, bisa tuh bisa jadi gitu. Nah, artinya bila itu redenominasi itu terjadi, uang-uang yang tadi disimpan dibelanjakan semua, ekonomi juga berputar. Ekonomi berputar, dan kalau tidak dibelanjakan uang nggak laku, akhirnya ditukar juga. Ya, ditukar juga. Dan akhirnya ketahuan juga kan dari mana uang ini. Ya, betul. Berarti strategi hebat juga nih kalau bila redenominasi itu dijalankan. Bapak sebagai masyarakat melihat kondisi pemerintah seperti itu gimana? Tindakan kayak gitu? Saya setuju sekali itu. Jadi uang-uang yang disimpan di bunker-bunker gitu kan, para koruptor itu bisa nggak laku kalau nggak ditukar gitu kan. Iya. Otomatis pasti ditukar ya. Jadi orang itu bisa benar-benar berputar gitu. Iya, kalaupun nggak ditukar dan dibelanjakan dibelanjakan. Uang muter ya. Betul. Tapi kalau nggak dibelanjakan akhirnya uang nggak laku. Nggak laku, mendam jadi. Tapi kalau ditukar juga akan jadi pertanyaan, uang segitu banyak dari mana? Ya, gitu. Ya, kemudian bisa terbongkar semua kan. Hebat ya jebakan Batman ya. Ya, harapan ke depan mungkin pasti ketika itu dilakukan dan pemerintah konsisten memang ingin memperbaiki dan memberantas korupsi dan memperbaiki ekonomi masyarakat Indonesia, mungkinan 3-4 tahun ke depan ini masyarakat bisa makmur kali Pak. Insya Allah. Insya Allah masyarakat bisa makmur. Jangankan 4 tahun ke depan, mungkin 1 tahun ke depan juga
bisa makmur lah gitu kan. Karena kalau kita lihat apa pernyataan-pernyataan dari politisi atau ekonom-ekonom kita, apabila tambang dikelola dengan baik tanpa korupsi, maka satu warga Indonesia dalam 1 bulan bisa terima 20 juta, nggak kerja itu. Iya. Jadi nggak ada yang susah dong kalau gitu. Ya nggak susah. Indonesia bisa makmur dong. Makmur Indonesia. Sementara Indonesia itu kan tongkat kayu dan batu jadi tanah, semua ada. Semua ada, apa juga bisa jadi duit. Tapi kan banyak itu informasi lari keluar, Pak. Ya Mas, kita dapat yang katanya itu kita Freeport itu sudah 51%. Ya. Ternyata Harta Purbaya kemarin kita cuma dapat 0,3%. Kan itu udah benar-benar menyimpang gitu kan. Bohong dong berarti. Bohong itu, nggak benar itu Pak Jokowi itu masih. Nggak benar tuh berarti. Nggak benar tuh Jokowi itu. Aduh. Ada pembohongan publik ya. Ya betul. Kalau ada pembohongan publik mestinya di kasus dong itu. Ya sebenarnya tinggal Pak Prabowo perintah aja udah langsung kena semua kalau dia mau. Kalau gitu. mau. Artinya Prabowo nggak mau atau gimana? Apa nggak berani? Ya sebenarnya bukan tidak mau. Prabowo lagi nyari celah kayaknya. Strateginya. Supaya tidak menyakitin gitu kan. Gimana caranya dia lagi nyari celah itu Pak. Tapi kan pernah sakit juga dulu, kalah 2 kali, 3 kali. Ya kan? kalau itu mah kan udah masa lalu, dia nggak inget-inget lagi. Kalau Prabowo nggak begitu orangnya. Prabowo hebat ya. Prabowo hebat. Jiwa nasionalisnya ya. Dia semua dirangkul. Betul. Walaupun penjahat juga sementara dirangkul dulu. Penjahat dirangkul dulu. Penjahat dirangkul dulu ya. Tapi itu sementara itu trik Prabowo sekarang ini. Pemahaman Bapak itu ya? Iya. Bukan karena takut ya? Bukan karena takut, itu trik Prabowo itu. Katanya kan Prabowo openg nih. Pak Jokowi. Bukan karena itu. Prabowo. Tapi tetap Prabowo itu karena dulu di militer mungkin strateginya. Iya, dia punya strategi tersendiri. Tapi punya keyakinan dengan kepemimpinan Prabowo Subianto ini, rejim-rejim yang nakal dulu, oknum-oknum koruptor dulu, bisa ditangkap Pak? Bisa itu sama Prabowo. Kalau Prabowo mau? Ya kalau Prabowo mau, cuman sekarang waktunya tidak tepat itu. Artinya dari Prabowo itu lagi nyari strategi yang bagus itu kan, yang tepat, yang. Iya, kalau nggak ditangkap berarti Prabowo nggak mau. Iya, nggak mau. Kalau Prabowo nggak ditangkap berarti ya masih begitu kayak yang dulu juga dong. Susah dong masyarakat. Susah. Buat apa ganti presiden kalau susah juga? Betul. Buang anggaran ratusan triliun Pak buat pemilu setiap 5 tahun berganti presiden. Kalau ternyata nggak mampu merubah nasib ekonomi masyarakat, sedih juga dong. Ya sedih. Akhirnya banyak kriminalitas semakin tinggi nggak? Ya. Kriminalitas semakin tinggi. Kita sebagai masyarakat ini juga takut hidup kalau begini. Kan kita harus dijamin Pak keamanan, kesehatan semua. Tapi kalau keamanan nggak terjamin karena memang ekonomi sulit, ekonomi sulit itu sebetulnya bukan karena negara kita nggak kaya, sebetulnya negara kita kaya Pak. Cuma yang kaya ini 1-2 orang. Ya gitulah. 1 orang bisa menguasai harta untuk jutaan orang. Kan nggak adil kayaknya Pak ya. Sementara keadilan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum terjadi hari ini. Sebenarnya kalau Prabowo mau juga kan, para koruptor itu kan sebenarnya sekarang udah semacam Nadiem udah ditangkap. Dia kan ngaku duitnya setor ke Jokowi. Iya, ada beberapa. Kita nggak apa-apa sebut nama, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kenyataannya begitu. Nggak usah pakai duga-duga lagi kan. Nggak usah pakai inisial. Langsung aja. Nadiem, Hasto, semua kan pada setor. Iya, terus ada gubernur yang baru. Yang baru itu nggak nyebut juga katanya. Iya. Transfer juga dia berapa miliar tuh ke Jokowi. Tapi Bapak sebagai masyarakat ikhlas nggak kayak begitu? Kagak ikhlas saya. Karena kita juga sebagai pemilik negara, masyarakat ya. Kita juga bayar pajak kan? Iya. Oke. Ya itu kawan, ada masyarakat yang kebetulan pengen curhat katanya lewat media sosial agar bisa didengar oleh para pejabat atau pemimpin kita, yang mana memang pejabat kita ini diperintahkan oleh undang-undang untuk mensejahterakan masyarakatnya. Itu perintah undang-undang. Jadi ketika masyarakat tidak sejahtera, wajar juga masyarakat akan teriak, ya, karena masyarakat juga dijamin untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Bagaimana kondisi saat ini? Mudah-mudahan ke depan dengan adanya Pak Prabowo ini baru 1 tahun, Pak. Ya, baru 1 tahun. Baru 1 tahun udah ketahuan. Jadi mungkin 2 tahun 3 tahun lebih aman. Lebih aman. Lebih hebat. Ekonomi lebih bagus. Merdeka kalau gitu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kita tunggu. Ya, kita tunggu itu.